Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Salih Rizal, kelas manajemen NIM 25103232. Mengenai video ini, tugas UTS Pendidikan Agama Islam yang berjudul tentang konsep etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Konsep dasar etika. Etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Adapun konsep dasar etika, selintas sejarah etika di Yunani. Untuk pertama kali, etika dikaji secara rasional dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan oleh bangsa Yunani. Antara etika dan moral, ajaran merupakan rumus sistematik terhadap anggapan tentang hal-hal yang bernilai secara kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral. Pendasaran konseptual etika dan moral yaitu dapat dikatakan bahwa perbedaan makna atau moral, sopan santun dan etika, bila moral memiliki makna cara seseorang berperilaku. Tujuan moralitas bagi manusia yaitu moralitas ditentukan oleh kesesuaian dengan alam realitas yang berada di sekitarnya. Disinilah letak pentingnya sikap kemandirian dalam pencarian nilai-nilai moral. Adapun hubungan nilai, norma, dan sanksi, ada 6. Yang pertama, kajian nilai dan etika. Yang kedua, nilai dan keberadaannya. Ketiga, dilema nilai moral. Yang keempat, menemukan kembangan nilai moral secara rasional. Yang kelima, nilai dalam fungsional etika dan moral. Yang terakhir, nilai moral dan sanksi. Adapun nilai dalam kode etika profesi, yang pertama eksistensialitas nilai dalam kehidupan, problem moral dan profesi manusia, pengertian profes, yang lanjutan dinamika perkembangan kode etik, terus profesionalisme sebuah tuntutan, profesi, kode etik dan profesionalisme. Profesional kerja, dasar legalitas profesi, yang terakhir tanggung jawab simbol kebebasan. Konsep moral. Pengertian moral secara etimologis, istilah moral berasal dari kata Latin mas atau mores yang berarti adat atau kebiasaan. Di dalam konteks filsafat dan pendidikan, moral berkaitan dengan ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk, sesuai dengan norma yang berlaku dan masyarakat dalam masyarakat. Konsep-konsep moral terbagi menjadi 6. Yang pertama, tujuan dan fungsi pendidikan moral. Tujuan utama pendidikan moral menurut Dharmadi adalah membentuk manusia yang berkarakter dan bermartabat. Yang kedua, ruang lingkup moral dasar, yaitu nilai moral, norma moral, kehendak moral, tanggung jawab moral. Yang ketiga, prinsip-prinsip moral dasar, yaitu keadilan, kebijakan, tanggung jawab, kebebasan moral. Yang keempat, pendidikan moral dalam konteks sosial dan nasional. Menurut Hamid Darmadi, pendidikan moral di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa seperti terkandung dalam Pancasila Dasar Negara. Yang kelima, tantangan moral di era modern dalam era
globalisasi, dan kemajuan teknologi. Pendidikan moral menghadapi tantangan besar. Nilai-nilai tradisional sering berbenturan dalam budaya instan dan materialisme mandiri modern. Yang terakhir, implementasi moral dalam pendidikan agama Islam. Implementasi nilai-nilai moral dalam pendidikan Islam dilakukan melalui integrasi antara pembelajaran agama, pembinaan karakter, dan keteladanan guru. Konsep akhlak. Kata akhlak atau khuluk berasal dari kata bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khuluk atau khuluk, yang secara bahasa berarti perangkat tabiat, kebiasaan tingkah laku atau budi pekerti. Secara istilah terminologi, pengertian akhlak merujuk pada suatu keadaan atau sifat yang tertanam kuat dalam jiwa manusia. Hakikat akhlak terletak pada keadaan jiwa atau kondisi batin yang menjadi sumber motivasi dan penggerak bagi perbuatan lahiriah. Perbedaan akhlak berdasarkan sumber, nilai, sifat, atau objek bahasa. Adapun kedudukan dan sumber akhlak terbagi menjadi dua. Yang pertama, kedudukan akhlak dalam ajaran Islam. Yang pertama, penyempurna agama. Yang kedua, buah dari akidah dan syariah. Yang ketiga, penentu beratnya timbangan. Yang kedua, sumber-sumber akhlak. Adapun sumber yang pertama itu dari Al-Quran. Yang kedua itu sumber dari As-Sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsep tasawuf yaitu tentang meningkatkan diri kepada Allah melalui penggabungan antara syariat dan hakikat spiritualitas dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun konsep-konsep tasawuf, yang pertama hakikat tasawuf, yang kedua tujuan tasawuf, yang ketiga landasan tasawuf, dan keempat tahapan dalam tasawuf, yang kelima nilai pokok tasawuf, dan yang terakhir tasawuf dalam kehidupan. Terima kasih. Sekian dari saya, tugas pendidikan agama Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.